Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, NPM 2301011040, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai software yang merupakan tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Haris Setiaji, MTI. Pertama yaitu pengertian software. Software adalah rangkaian instruksi dan data yang bertujuan untuk mengeksekusi program atau perintah di dalam sistem komputer. Agar software dapat digunakan, maka dibutuhkan perangkat keras dalam hal ini seperti komputer, smartphone, atau yang lain. Dalam pembuatannya, software dikembangkan oleh developer atau programmer menggunakan bahasa pemrograman tertentu sesuai tujuan pembuatan aplikasinya, misalnya untuk mobile atau desktop, atau sistem operasi Android atau iOS. Selanjutnya adalah fungsi software. Tanpa adanya software pada perangkat keras, maka perangkat kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu, salah satu fungsi software adalah menjembatani antara pengguna dengan perangkat. Selain itu, ada beberapa fungsi lain seperti software, di antaranya sebagai berikut. Pertama yaitu perangkat lunak merupakan dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan. Istilahnya, software dan komputer merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian cara kerja software. Software bekerja dengan menjalankan program-program yang terdiri dari serangkaian instruksi. Instruksi-instruksi ini ditulis dalam bahasa pemrograman dan digabungkan menjadi sebuah program yang dapat dijalankan oleh komputer. Ketika program dijalankan, komputer akan mengikuti instruksi tersebut untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Cara kerja ini biasa disebut dengan input, proses, output. Input dilakukan oleh bahasa manusia yang kompleks, kemudian input atau masukan tersebut diubah menjadi bahasa biner yang dapat dimengerti oleh software. Berdasarkan masukan tersebut, perangkat lunak memberikan output kepada pengguna. Output ini bergantung pada perintah yang diberikan oleh pengguna sebelumnya. Berdasarkan cara kerja dan fungsinya, software dibagi menjadi dua, yaitu application dan sistem software. Pertama yaitu mengatur dan mengontrol kinerja hardware yang ada di komputer agar bisa berjalan secara maksimal sesuai fungsinya. Sebagai penghubung antara pengguna dengan hardware, sebagai penerjemah perintah software ke bahasa mesin sehingga hardware dapat mengerti dengan baik. Kemudian mengidentifikasi sebuah program pada komputer, memastikan bahwa aplikasi atau program dapat diakses yang dijalankan dengan lancar. Kemudian sistem operasi. Software system atau sistem software ini adalah jenis software yang dirancang untuk mengelola operasi dasar komputer. Sistem operasi seperti halnya Windows, Mac OS, atau Linux adalah contoh utama software sistem. Mereka mengontrol perangkat keras, manajemen memori, dan menyediakan layanan dasar seperti manajemen berkas, jaringan, dan antar muka pengguna. Nah, ini adalah gambar contoh sistem software. Di sini ada Windows, kemudian Linux, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu software aplikasi. Software aplikasi atau application software, software aplikasi dirancang untuk menjalankan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebutuhan pengguna komputer. Contoh software aplikasi termasuk Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Photoshop, Google Chrome, dan lainnya. Nah, ini dia adalah gambar dari contoh aplikasi software.
Kemudian yang selanjutnya ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk memberikan instruksi kepada komputer. Itulah kenapa bahasa pemrograman tersusun dari sintaks yang merupakan perintah komputer untuk menjalankan suatu program. Perintah tersebut akan diterjemahkan menjadi logika yang dimengerti komputer. Dengan begitu, tidak heran kalau bahasa pemrograman sering disebut sebagai bahasa komputer. Hasil akhir dari pengguna bahasa pemrograman adalah sistem operasi, aplikasi desktop, website, aplikasi mobile, bahkan berbagai perangkat teknologi yang biasa Anda operasikan sehari-hari. Nah, jenis-jenis bahasa pemrograman yang pertama adalah bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah adalah jenis bahasa pemrograman yang paling dekat hubungannya dengan logika komputer. Bahasa jenis ini bisa dijalankan di komputer tanpa perlu diterjemahkan terlebih dahulu dengan compiler atau interpreter. Kemudian yang kedua yaitu ada bahasa pemrograman tingkat menengah. Bahasa tingkat menengah adalah jenis bahasa pemrograman yang menjadi penghubung antara bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Makanya bahasa ini sering disebut dengan pseudo language atau bahasa semu. Sebagai bahasa penghubung, jenis bahasa pemrograman tingkat menengah menggunakan perintah yang mendekati bahasa manusia sehingga mudah dipahami. Di sisi lain, kompleksitasnya lumayan tinggi mendekati bahasa assembly. Kemudian yang ketiga ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi adalah jenis bahasa pemrograman dengan perintah yang menyerupai bahasa manusia. Dengan kata lain, perintah tersebut sangat mudah ditulis, dibaca, dan dikelola untuk keperluan lebih lanjut. Maka dari itu, bahasa tingkat tinggi sangat direkomendasikan bagi Anda yang baru belajar pemrograman, mengingat tingkat kesulitannya relatif lebih rendah dibandingkan dua jenis bahasa pemrograman yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi demikian tadi presentasi